Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Binangun, selaku mentor saya Ibu Tias Siwi Novitalia SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Binangun. Dalam acara ini terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar saya dalam rangka mengenai laporan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 1 Binangun. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penerapan metode softball throwing dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Binangun. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu memahami program orientasi mengenai nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visinya Provinsi Jawa Tengah adalah Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Selanjutnya mengenai visi di SMA Negeri 1 Binangun ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berkearifan lokal, dan berwawasan lingkungan. Mengenai rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Binangun. Dasar ASN berakhlak dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kurangnya minat belajar pada peran peserta didik SMA Negeri 1 Binangun. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik di SMA Negeri 1 Binangun. Selanjutnya, peserta didik yang cenderung pasif, kurang kritis, dan kesulitan dalam menjelaskan ide terhadap materi yang dipelajari. Kurang tepatnya pemilihan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik SMA Negeri 1 Binangun dalam pembelajaran PPKN. Di sini mengenai gagasan yang diangkat. Penerapan metode softball throwing dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkat aktivitas dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Binangun. Ini metode softball throwing. Ya. Di sini arti dari metode softball throwing itu merupakan salah satu modifikasi dari teknik bertanya mengenai langkah-langkah pembelajaran softball throwing. Yang pertama, ini guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Ya. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Yang keempat, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompoknya. Yang kelima, kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit. Setelah siswa dapat satu bola
atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Guru memberikan kesimpulan. Guru mengevaluasi kegiatan tersebut dengan cara memberikan komentar sekaligus memberikan penilaian mengenai jenis dan bobot pertanyaan, rumusan kalimat, kemudian memberikan contoh rumusan pertanyaan yang benar. Visi misi organisasi. Yang pertama mengenai mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Observasi wawancara, ya, observasi wawancara. Yang kedua yaitu menyusun angket. Kemudian yang ketiga adalah membagi angket. Yang keempat, mengelompokkan permasalahan. Kemudian mengenai output atau hasilnya. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil observasi, kemudian wawancara, serta angket yang telah diisi oleh siswa. Selanjutnya, guru melakukan tindak lanjut. Selanjutnya mengenai kontribusinya, kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, kemudian maju, sejahtera, dan lestari, serta sesuai dengan misi SMA Negeri 1 Binangun, yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berbudi pekerti yang luhur. Mengenai sumber tugas pokoknya. Selanjutnya yang kedua, merancang model dengan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Yang kedua adalah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran PPKN lainnya mengenai metode pembelajaran yang menarik. Persetujuan oleh mentor dalam penggunaan metode pembelajaran softball throwing untuk pembelajaran PPKN. Sekarang yang output hasilnya, yang kedua ini terciptanya metode pembelajaran PPKN yang menarik dan menyenangkan dari hasil kesepakatan antara mentor dan guru mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua, disetujuinya penggunaan metode pembelajaran scoreboard throwing sebagai media interaktif dalam pembelajaran PPKN. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari, serta sesuai dengan misi SMA Negeri 1 Binangun, yaitu menyediakan program, fasilitas, dan sumber dalam pembinaan keterampilan agar siswa memiliki kecakapan hidup atau life skill yang kompetitif, yaitu membuat bahan ajar yang menarik dengan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah memilih materi yang akan diajarkan seperti sistem keterbukaan dan keadilan misalnya. Yang kedua, menyusun bahan ajar dengan langkah-langkah pada metode pembelajaran softball throwing. Siswa menyusun pertanyaan pada lembar kerja yang dibagikan. Pembelajaran lebih menyenangkan sebab seperti melakukan permainan. Dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Ya, di sini saya pertama akan menanggapi, tapi nanti saya ingin sedikit bertanya pada Bu Prapti.
seminar yang diadakan oleh Bu Prakti ini tentang penerapan metode snowball throwing dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Binangun. Ketika saya tadi, khususnya saya Bu, itu menyimak, wow sekali apa yang disampaikan oleh Bu Prapti itu sangat terperinci, dan tentunya dari beberapa kalau saya lihat ya, dari program atau rencana kerja yang disampaikan oleh Bu Prapti di situ rinci sekali. Apa ya Bu, tanggapan saya itu bagus, pokoknya apa yang disampaikan oleh Bu Prapti itu bagus, jelas, terperinci ya. Bahkan ini nanti mungkin kalau di dalam penerapan PPKN, mapel PPKN nanti berhasil, boleh dong Bu kami tiru untuk diterapkan pada mapel pembelajaran yang lain. Mengenai ini model pembelajaran throwing itu model yang menyenangkan. Itu ada istilah bertanya tapi dengan kemasan itu diremas-remas seperti bola, kemudian dilemparkan kepada teman yang satu dan teman yang lain. Itu ibaratkan seperti permainan. Jadi itu anak merasa senang sekali. Seperti itu Ibu. Iya, sip. Seperti itu yang tanggapan terima tanggapan saya. Terima kasih sekali pada Ibu Rohani yang telah menanggapi mengenai paparan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan teman-teman kita semuanya, walaupun sederhana, insya Allah bermanfaat dengan Bapak Ibu guru yang lain. Siapa yang mau menanggapi lagi? Tadi pemaparan tentang metode snowball throwing ini sangat bagus. Ada main lempar-lemparan bola ya, bola salju yang diujut kertas. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ini bisa diterapkan pada beberapa mapel yang membutuhkan hafalan, karena selama ini hafalan buat siswa itu sangat membosankan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah metode snowball throwing ini bisa diterapkan ke kelas yang dengan siswa yang besar, artinya jumlah siswanya kalau di kelas kita kan sekitar 30 sampai 35, ataukah hanya bisa diterapkan pada kelas-kelas kecil gitu. Jadi kalau kelas besar nanti seperti ada hujan bola salju di atas kayak gitu. Ataukah biar tetap bermain tapi tertib, apakah harus diterapkan di kelas yang kecil atau bisa diterapkan di kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nudara. Baiklah, akan saya mencoba menjawabnya. Mengenai metode throwing itu kalau kelompoknya besar, misalnya 36, kita bikin kelompok. Ya, per kelompok itu 6. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat kelompoknya ada 6, berarti setiap kelompok 6, berarti 6 kelompok. Kemudian itu nanti permainannya dibikin kelompok 1 sampai 6 itu dibikin bertanya, kemudian dikemas, dibikin misalnya kelompoknya 66, kemudian kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibikin untuk pertanyaan itu nanti ditulis, kemudian dikemas ya seperti ini dalam bentuk emas ya, tapi bentuk bola, nanti menurut dilempar pada misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 membuat, nanti kelompok 1 melempar kelompok 2, kelompok 2 melempar kelompok 3, kelompok 3 melempar kelompok 4, kelompok 4 melempar kelompok 6, seperti itu. Nanti ini kertasnya ini dilemparkan, misalnya kelompok 1 melemparkan seperti itu tadi yang saya contohkan, seperti itu. Bisa untuk kelompok besar, bisa itu per kelompok misalnya jumlah 36, berarti setiap kelompok 6. Kalau kelompok kecil ya dibikin misalnya ada 6 orang ya 1. Seperti itu Ibu Nudara. Dan kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan saya untuk menjawabnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya terima kasih banyak pada Ibu Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri ya sedikit ini seminar dalam rangka MOOC
P3K tahun 2024 angkatan 9 ini banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, kurang dari pihak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah.